Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang ya mengenai kalau kita memilih Internet Service Provider atau ISP itu baiknya bagaimana sih? Apakah kita harus memilih yang memang orang banyak pakai atau bagaimana, dan apa saja sih indikator yang digunakan untuk dapat bisa memilih operator-operator dari Internet Service Provider tersebut. Teman-teman banyak yang bingung ya, karena kan di dunia maya ini banyak berseliweran, mana yang positif mana yang negatif. Jadi teman-teman dalam filtering berita-berita tersebut itu agak sedikit bingung karena banyak simpang siur ya. Mungkin saya akan memberi masukan berdasarkan pengalaman saya ketika saya ingin berlangganan sebuah internet service provider atau ISP. Pertama, indikator yang saya pakai yaitu jumlah pengguna. Pertama ini dulu, jumlah pengguna yang memakai internet tersebut nantinya. Jadi semisal di rumah saya ada 5 pengguna yang pakai gitu. Atau enggak, kita jangan dari penggunanya, dari device-nya ya. Misalnya orangnya itu 2, device-nya itu 5 juga sama aja gitu. Jadi dari device-nya itu teman-teman tuh punyanya berapa. Misalnya satu rumah itu pakai 10 device. Nah, berarti kita akan kalkulasikan per device itu kita butuh berapa sih koneksinya, kecepatannya dengan pemakaiannya itu ngapain aja gitu. Diperkirain aja, nggak usah terlalu akurat analisisnya gitu ya, nggak apa-apa. Diperkirain aja nih bakalan satu HP dipakai buat apa, misalnya dipakai buat chatan doang, buat WhatsApp atau replay sosial media, atau dipakai buat nonton YouTube, atau dipakai buat monitoring CCTV misalnya di laptop gitu kan. Itu berbeda-berbeda kan ya ininya, kebutuhannya. Nah mungkin teman-teman tuh harus bisa memikirkan dari segi itunya ya, dari segi situnya. Nah terus kemungkinan yang kedua dari saya ketika saya ingin berlangganan, yaitu selain device, yaitu kita mematokkan kecepatan internet ya. Jadi setelah kita kalkulasikan, kita patokan kecepatan internetnya. Untuk dapat membantu teman-teman agar tidak bingung, biasanya di masing-masing internet service provider itu sudah ada patokannya ya di websitenya itu. Misalnya 10 device itu dia pakai yang berapa Mbps disarankannya gitu. Jadi teman-teman tuh nggak usah repot-repot lagi sebenarnya. Cuman kalau misalnya mau iseng-iseng ngulik-ngulik sendiri, siapa tahu bisa lebih hemat gitu dibanding perkiraan yang ada di ISP tersebut. Misalnya teman-teman itu 10 device, itu biasanya 10 device itu ya 50 Mbps lah cukup ya, biasanya sekitar segitu. Kalau mau ideal ya mungkin lebih juga bisa. Jadi itu hanya perkiraan 5 sampai 10 itu hanya perkiraan, bukan berarti ketika kita pakai lebih dari 10 device internetnya mati gitu. Nggak bisa connect, itu enggak. Jadi berbeda dengan konsepnya kalau kita pakai ini ya teman-teman, mikrotik gitu. Kalau mikrotik kan kita memang kalau udah untuk 10 device ya udah 10 device. Kalau kita ingin masuk lagi ke jaringan itu ya mental, dia nggak bisa. Misalnya udah 10 device terkoneksi, bahkan dia akan menghubungkan, harus bergantian. Ya gitu, seperti itu. Karena dia tidak mendapatkan akses dari IP. Seperti itu, atau internet protokolnya. Jadi saran dari saya seperti itu. Kalau teman-teman udah menentukan device-nya, tentukan kecepatannya. Lalu ketiga, tentukan dari ISP-nya mau pakai ISP apa. Nah ini sangat opsional sekali ya, tentunya ini berdasarkan juga dengan budget, berdasarkan dengan lokasi juga, berdasarkan dengan coverage area teman-teman. Jadi kalau kita udah menentukan nih misalnya harganya misalnya segini range-nya, terus kita memilih nih internet service provider-nya apa yang memang ada di lokasi teman-teman. Lalu yang terakhir itu pastikan juga reputasi dari internet service provider-nya itu juga kredibilitasnya lumayan tinggi ya di lokasi teman-teman. Karena menurut pengalaman saya internet service provider itu ya tidak bisa dipatokan secara keseluruhan ya, walaupun pasti ada hasil analisisnya ya dari keseluruhan itu bagaimana, tapi per lokasi itu biasanya suka beda-beda. Ada yang di lokasi A itu bagus, di lokasi B misalnya kurang bagus. Nah itu mungkin karena faktor lingkungan atau apa, mungkin saya kurang tahu, mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu aja saran dari saya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin baru berlangganan internet service provider, berlangganan wifi, dapat membantu teman-teman. Kalau misalnya ada yang bingung atau misalnya pengen tanya-tanya, boleh di kolom komentar atau chat di Instagram saya aja boleh, Hanif Arafi. Nanti saya coba beri masukan, atau misalnya kita mau diskusi juga nggak apa-apa. Jangan ini ya, yang malu-malu lah, jangan suka gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.